ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufiknya, kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk kemudian kita menyimak, mendengarkan dan berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para ulama. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk menghadapi hari-hari di dunia yang fana ini ke depan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang majlis-majlis ilmu, keutamaannya. Sebuah hadis yang sering disebutkan oleh para ulama ketika berkumpul-kumpul di majlis ilmu, salah satunya adalah hadis tentang bahwa keutamaan tafaqquh fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seseorang, Allah fahamkan dia di dalam masalah agama. Yufaqihu fid din. Maka berkumpulnya kita di sini dalam rangka itu, kita ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha untuk memahami urusan agama kita yang dengannya kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa purnama kita enggak berjumpanya? Sudah berapa bulan kita tidak berjumpa. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi dengan izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali mengumpulkan kita untuk melanjutkan pembacaan kitab yang sangat penting dan berharga untuk kita pelajari, menjadi dasar kita beribadah kepada Allah. Karena kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Karena kata Allah dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Ilmu dulu, ya, sebelum berkata, sebelum berbuat, sebelum beribadah, ilmu dulu. Ya, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir dzambik,
dan mohon ampunlah atas dosa-dosa. Kitab yang kita baca adalah kitab Taujihat Al-Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama. Taujihat Al-Islamiyah, arahan, taujih itu arahan, bimbingan Islam untuk memperbaiki pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh ulama besar di zamannya Syekh Muhammad bin Jamil Zain. Beliau salah satu murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sudah sampai pembahasan bab tentang mubtilatil Islam. Kalau tidak salah, poin yang ke-7 terakhir itu. Mubtilatul Islam, para jamaah sekalian, bahwa hidayatul Islam hidayah terbesar. Ya. Bahkan itu menjadi penentu kebahagiaan seorang di akhirat kelak. Hidayatul Islam adalah hidayah terbesar, anugerah terbesar di dunia, dan menjadi penentu kebahagiaan seorang di akhirat kelak. Apakah seorang akan mendapatkan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, atau kesengsaraan tiada tara di neraka Allah waliyadzubillah? Kenapa? Karena orang yang mendapatkan hidayatul Islam, memeluk agama Islam, ya, itu akan mendapatkan jaminan keselamatan. Dan sebaliknya orang yang kufur, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, diancam dengan api neraka. Sebagaimana pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar perihal aku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati sementara tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali orang itu termasuk penghuni api neraka waliyadzubillah. Dengan keras, dengan tegas dan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, juz'u amma, surat Al-Bayyinah yang sering kita dengar, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, fi nari jahannam, tempatnya di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dia, menciptakan alam semesta, langit dan bumi serta fasilitas yang lengkap untuk manusia, tetapi tiba-tiba dia memberikan peribadatan, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan menentang dan memerangi Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Ini juga ayat yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh, bahwa di antara yang hal membatalkan keislaman adalah tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran mereka. Ya. Para jamaah sekalian, jadi orang-orang kafir ketika mereka mati dalam kekafirannya, boleh kita katakan mereka penghuni neraka, sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Adapun orang kafir sementara mereka masih hidup, tidak boleh kita mentakwil, ya, mereka penghuni neraka, tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu hidayah datang sebelum dia meninggal. Adapun orang kafir kemudian mati mereka dalam kekafirannya, maka boleh kita katakan dia min ashabin nar.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, multilatul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menyebutkan di sini ada 25 poin yang bisa membatalkan keislaman seorang. Adapun Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab belum menyebutkan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, itu beliau menyebutkan ada 10. Sebenarnya tidak bertentangan, ya. Sebenarnya tidak bertentangan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ada 10, itu adalah secara umum, garis besar, dan banyak orang terjatuh ke dalam perbuatan itu yang menyebabkan pelakunya batal keislaman dan keluar dari keislaman. Adapun Syekh di sini menyebutkan 25, perincian lebih luas, lebih detail. Baik, kita merujak sedikit. Mubtilatul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Bahwa Islam itu memiliki pembatal-pembatal keislaman. Apabila seorang muslim terjatuh ke dalam salah satu pembatal-pembatal keislaman itu, maka kata beliau faqad fa'ala syirka, dia telah melakukan kesyirikan. Yang pertama, alladhi yuhbitul amal, ketika seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, hapus pahala ibadah, pahala kebaikan yang dilakukan. Mungkin dia sholat 5 waktu berjamaah di masjid, baca Quran setiap hari, berzikir, bersalawat, bahkan haji, ketika terjatuh ke dalam kesyirikan, hapus seluruh amal ibadahnya, pahala kebaikan. Ini makanya kesyirikan ini perkara yang besar yang harus diketahui dan dipahami betul oleh seorang muslim sehingga amalnya tidak sia-sia. Wal iyadzu billah. Ini yang pertama, akan menghapus amal kebaikan. Yang kedua, wa yukhalidu finnar, akan mengekalkan pelaku kesyirikan itu di dalam api neraka. Wal iyadzu billahi minasy-syirk. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Menghapus amal ibadah, pahalanya. Yang kedua, akan mengakalkan pelakunya dalam neraka. Wala yaghfirullahu illa bitaubatin, wala yaghfirullahu, dan Allah tidak akan mengampunkan ya dosa-dosanya illa bitaubatin. Ada istisna, kecuali dia bertobat. Maksudnya apa? Maksudnya dia bertobat sebelum meninggalnya dari dosa kesyirikan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, ada kaidah-kaidah untuk memahami hal ini, kesyirikan ini. Sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat 48, ini ada beberapa ayat ya dalam Al-Qur'an, tetapi sedikit berbeda redaksi di ujungnya. Ini kalau di sana dibersihkannya pakai odol, tapi tidak boleh menyebut merek odolnya. Ya, odol terkenal lah. Maksudnya yang biasa kita gunakan itu bisa bersih. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Cukup sampai sini. An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, ketinggalan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Baik, sebelum kita jelaskan, kita baca dulu. Qala Allah Ta'ala, silakan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Coba diulangin bareng. Innallaha an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik, coba kita terjemahkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la, tidak akan, yaghfiru, mengampuni, an yushraka, orang yang membuat syirik, bihi, kepada Allah, wa yaghfiru, dan mengampuni, ma, apa saja, duna. Duna itu artinya bisa selain, bisa di bawah, selain zalika syirik, liman, kepada siapa yasha Allah kehendaki. Ini kaidah ya sangat penting untuk kita pahami ayat ini dengan baik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi kalau dosa syirik sudah, Allah tidak akan ampuni. Ya, akbarul kabair, bapak moyangnya dosa, al-isyraku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru, dan Allah akan ampuni, maduna dzalik. Duna itu tadi bisa selain, artinya atau di bawah dosa syirik. Selain dosa syirik, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Jadi kalau dosa syirik sudah tidak akan ditanya lagi, Allah tidak akan ampuni. Dosa selain syirik begitu besar, begitu banyak, itu nanti hari kiamat nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azzabahu wa insya'a ghufira lahu. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dosa-dosa selain syirik. Kalau Allah kehendak, Allah azab orang itu dengan dosa-dosanya. Jelas sampai sini? Ya? Jadi dosa selain syirik itu hari kiamat nanti tahta masyiatillah. Jadi Allah kalau berkehendak, Allah ampuni dosa-dosa itu. Kalau Allah berkehendak, Allah mengazab orang tersebut dengan dosa-dosanya selain syirik. Dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, hapus apa yang mereka lakukan dari ibadah-ibadah dan kebaikan, pahalanya habis karena dosa syirik. Pertanyaannya, apakah orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan kemudian dia mendapatkan hidayah, itu adalah sebuah kesyirikan, dia bertobat, taubatan nasuha, menyesal telah berbuat kesyirikan, kemudian meninggalkan sama sekali dan tidak akan mengulangi lagi, apakah amal-amal tadi kembali lagi atau hangus? Baik. Maka ibadah-ibadah itu ketika dia bertobat akan kembali dan tidak hangus. Kapan hangus? Ketika dia berbuat syirik kemudian mati dalam kesyirikan. Ketika dia bertobat, orang yang bertobat seperti tidak ada rasa. Ya, at-taibu man la dzamba lahu. Orang yang bertobat dia seperti tidak berdosa lagi ketika tobatnya ya sungguh-sungguh sesuai masuk ya memenuhi syarat diterima taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan amal itu ke ya. Berbeda dengan dosa syirik. Apa perbedaannya? Karena dosa syirik itu maksudnya dosa syirik kecil, maksudnya riya. Kenapa riya itu tidak kembali dengan bertobat? Karena riya dari awal melakukan sebuah ibadah bukan karena Allah. Orang melakukan ibadah ketika niatnya riya, itu dia dari awal melakukan ibadah itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini dua kaidah yang berbeda, dan ini adalah hadis kata para ulama, sepertiga agama akan kembali kepada hadis ini.
Innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap amal itu harus disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kaidah yang kedua ini menjelaskan kaidah pertama, karena seorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Makanya kelanjutan hadis ini Rasul berikan permisalan dengan hijrah. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya benar dan dia akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika hijrahnya, niat hijrahnya itu karena selain Allah, urusan dunia, seorang perempuan yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa? Niatnya. Kembali tadi bahwa ketika seorang melakukan ibadah karena riya, dari awalnya bukan karena Allah. Berbeda dengan yang ini, dia mungkin karena Allah gitu. Dia sholat 5 waktu, haji, baca Quran karena Allah. Jatuh ke dalam kesyirikan, hangus pahala dan bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan amal itu karena taubat yang dia lakukan. Baik para jemaah sekalian, poin yang pertama kita murojaah saja hadis poin pertama sampai 7, bahwa yang pertama doa kepada selain Allah itu kesyirikan yang pertama. Ya, amalan yang bisa membatalkan keislaman. Doa kepada selain Allah. Yang kedua, merasa kesal hati dengan tauhid kepada Allah, termasuk kata beliau masuk ke dalam hal ini. Poin ini adalah orang yang tidak suka, orang yang kesal dengan dakwah tauhid. Orang mengajak kepada dakwah tauhid, memurnikan akidah. Yang ketiga, menyembelih kepada Rasul, kepada wali atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesyirikan, karena menyembelih adalah ibadah dan ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bernazar kepada makhluk untuk taqarrub, mendekatkan diri dan ibadah kepada makhluk tersebut, bernazar. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan keislaman adalah tawaf di sekitar kuburan, ya, dengan niat taqarrub dan beribadah kepada kuburan atau penghuni kubur tersebut. Yang mana tawaf adalah ibadah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ya, al-i'timad, bersandar dan tawakul kepada selain Allah, kepada cincin, batu akik, kepada apa? Jimat-jimat yang ditempel di atas pintu, disimpan di dompet. I'timad kepada itu, tawakul kepada selain Allah, itu adalah ya hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seorang. Yang ketujuh, ruku sujud. Ruku sujud dengan niat ibadah kepada manusia, kepada raja, kepada pejabat atau kepada orang lain, itu adalah bisa batal keislaman. Kenapa? Ruku dan sujud itu ibadah dan hanya kepada Allah. Ya, ruku, sujud, dan dengan makna ruku dan sujud itu ketika seorang jalan, itu tradisi katanya. Tapi itu seperti ruku, orang lewat sampai membungkukkan badan, itu kan makna ruku, dan itu tidak boleh. Termasuk kalau apa, bela diri, penghormatan, yang penghormatan itu adalah masuk kategori ruku atau sujud, maka tidak boleh. Kita lihat kan ada penghormatan bela diri misalkan sampai ruku, ya, membungkukkan badan, maka itu bisa membatalkan keislaman seorang ketika niatnya adalah ibadah. Ya, membungkukkan ruku sujud dengan niatnya ibadah kepada para raja, kepada pemimpin, maka ya kepada orang yang hidup maupun yang sudah mati, itu adalah bisa membatalkan keislaman seorang. Kita lanjutkan yang ke-8. Inkarat min arkani Islam al-ma'rufah, mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Mengingkari rukun Islam, salah satu rukun Islam dari rukun-rukun Islam, seperti mengingkari sholat, zakat, salat, dan haji. Atau mengingkari satu rukun di antara rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir,
dan mengingkari takdir Allah yang baik dan yang buruk. Itu bisa membatalkan keislaman seorang ketika mengingkari rukun iman, rukun Islam, wa ghairi dzalik, atau yang lainnya mimma huwa ma'lum min ad-din bid-darurah, atau yang lainnya ya dari bahagian agama ini, mengingkari syariat Islam, atau misalkan tata cara hidup yang diajarkan Islam, hukum-hukum Islam, akhlak-akhlak Islam, kemudian dia ingkari, maka itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Yang kesembilan, karahiyatul Islam. Ini kan amalan hati, suka, benci, itu kan rabbah wa rahbah. Ini adalah amalan hati. Para jemaah sekalian, jadi amal itu kan ada amalan lisan, berzikir, baca Quran, salawat dan yang lainnya. Ada amalan anggota badan, ada amalan hati. Makanya kan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah itu kan ismul jami' likulli ma yuhibbullahu yarda min qaulin wa fi'lin zahir wa batinah. Jadi ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhai Allah SWT dari perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Karahiyatul Islam, membenci Islam, itu kan hati. Bisa dipraktekkan dengan amalan yang zahir ataupun tidak. Itu adalah bisa membatalkan keislaman. Karahiyatul Islam. Atau karahiyatu syai'in mujmi'in alaihi fil ibadah, atau membenci sesuatu sebahagian kecil perkara yang sudah disepakati oleh ulama ijma' ya atas sesuatu itu, baik dalam masalah ibadah, muamalah, ekonomi ataupun akhlak yang disebutkan di dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 9, Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbatu a'malahum." Ini yang beliau jadikan dasar dalil ya. Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena sesungguhnya karihu, mereka membenci ma anzalallahu, apa yang Allah turunkan. Fa ahbatu a'malahum, maka Allah hanguskan, hapuskan amal ibadah mereka, pahala ibadah mereka. Kesembilan jelas ya. Maka tidak boleh ada kebencian sedikit pun terhadap ajaran agama Islam. Yang ke-10, al-istihza'u bi syai' min al-Qur'an aw al-hadits as-sahih aw bi hukmin mujmi'in alaihi min ahkamil Islam. Mengolok-olok, termasuk bercanda di dalam masalah agama. Al-istihza' bi syai'in, mengolok-olok sesuatu dari Al-Quran, hadis yang sahih atau hukum yang sudah disepakati, itu bagian dari hukum Islam, maka itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66, Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Qul, katakanlah wahai Muhammad, abillahi, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dengan ayat-ayat Allah, wa rasulihi, utusan Allah, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok. Yang suka mengolok-olok di zaman Nabi itu adalah orang-orang munafik. Sebab nuzul ayat ini adalah, sebab turunnya ayat ini adalah bahwa sebahagian orang-orang munafik mengejek penghafal Quran dari kalangan sahabat. Ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, la ta'tadhiru, tidak usah minta maaf. Qad kafartum, kamu telah kafir, ba'da imanikum,
setelah keimanan kamu. Jadi dengan mengolok-olok ayat-ayat Allah, ya, atau hadis yang sahih, atau sesuatu yang sudah disepakati dari hukum Islam, itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Yang ke-11, inkaru syai' minal Qur'anil Karim, mengingkari sesuatu dari Al-Qur'an Al-Karim. Kalau tadi yang ke-10 mengolok-olok, kalau ini mengingkari sesuatu bahagian kecil saja dari Al-Qur'an Al-Karim atau hadis yang sahih yang menghantarkan seorang kepada riddah, kepada murtad, keluar dari Islam. Idza ta'ammada, kalau itu dilakukan dengan sengaja, an ilmin bila syubhatin, dengan penuh kesadaran, dengan penuh ilmu, dengan penuh kesengajaan melakukan tersebut, maka itu bisa membatalkan keislaman seorang tanpa syubhat, ya, bukan perkara yang remang-remang yang tidak jelas, tidak. Dia melakukan pengingkaran itu dengan sengaja, dengan ilmu, ya, dengan sadar, maka itu bisa membatalkan keislaman orang tersebut. Yang ke-12, ya, yang ke-11 tadi kan di dalam Al-Quran itu ada ajaran-ajarannya, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, hukum-hukum, akhlak, dan hal-hal yang lain. Kemudian dia ingkari sebahagian kecil saja dari itu, maka itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Yang ke-12, syatmur rabbi aw la'mud dini aw sabbur rasuli sallallahu alaihi wasallam aw istihza' bihalihi aw naqli ma jabihi mimma yajibul kufra, mencela Allah, menghujat agama, mengolok-olok Rasul, atau mengolok-olok keadaan kondisi Rasul, atau mengkritik apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mencela Tuhan Allah, banyak. Menghujat agama, ada. Mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak. Maka orang-orang tersebut itu adalah batal keislamannya. Yang ke-13, inkaru syai'in asma'illah aw sifatihi aw af'alihi thabitah fil kitab wa sunnah as-sahihah min ghairi jahlin wa ta'wil. Ke-13, mengingkari sesuatu dari asma Allah. Inna lillahi tis'un wa tis'una isman, sungguhnya Allah memiliki, ya, 99 nama yang sudah kita ketahui, walaupun sebenarnya nama Allah itu adalah lebih dari itu. Awistatsarta bihi fi ilmin indika, ya. Jadi mengingkari sesuatu dari asma Allah atau sifat-sifat Allah. Sifat Allah misalkan memiliki sifat nuzul, turun, yanzil rabbuna ila samai dunya. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Itu sifat nuzul. Maka kita tetapkan. Kenapa? Rasul menetapkan. Jadi menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran tentang dirinya, baik nama dan sifatnya atau perbuatannya, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, baik nama, sifat dan perbuatannya. Min ghairi jahlin wala ta'wil. Jadi ketika pengingkaran itu didasari dengan ilmu, tanpa kebodohan. Kalau kebodohan itu ada sesuatu yang menghalangi dia, atau wala ta'wilin, atau dia tidak mentakwil, ya, maka itu membatalkan. Kalau mentakwil, kata beliau, ada pengecualian. Apa itu takwil? Para jemaah sekalian, kata takwil
yang hari ini pemahamannya berbeda dengan yang dulu. Dulu ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Imam Al-Qurtubi juga, yang dimaksud dengan ta'wil adalah tafsir. Makanya salah satu doa Nabi kepada Ibnu Abbas apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, fahamkan Ibnu Abbas terhadap urusan agama dan ajarkan ta'wil, maksudnya tafsir. Maksudnya ta'wil ketika itu adalah tafsir. Apa itu tafsir? Menjelaskan makna Al-Quran. Kalau ta'wil yang dipahami sekarang adalah memalingkan sebuah makna kata, ya, memalingkan makna dari harfiah ke makna yang lain yang tersirat. Ini udah Isa. 5 menit lagi mungkin Pak ya, Pak Ustaz. Pak Ustaz, 5 menit lagi mungkin ya. Izin. Jadi takwil yang dipahami orang sekarang adalah memalingkan ya makna sebuah kata kepada makna yang lain. Contoh, yadun itu apa artinya? Apa secara harfiah? Tangan. Ditakwil ke makna yang lain, yadun adalah al-qudrah, kekuasaan. Itu takwil yang dipahami sekarang. Ya, kan banyak dalam Al-Quran ya, bahwa Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki 2 mata. Seperti dalam surat Al-Maidah itu, bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlubah gullat aydihim bima lu'inu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Dan surat Al-Fat itu ya, yadullahi fawqa aydihim. Dalam surat Ar-Rahman Allah memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah memiliki 2 mata, tajri bi a'yunina, dan yang lainnya. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang asma dan sifat ini, tauhidul asma wal ism, menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, menetapkan apa yang Allah ya, yang Rasulullah tetapkan dalam hadis. Min ghairi ta'wilin, tanpa mentakwil, memalingkan dari makna aslinya, wala tahrifin, wala ta'tilin, wala tashbih, wala tamsilin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, dia Allah tidak akan serupa dengan apapun. Wa huwa, dan dia as-sami, Maha mendengar, al-basir, Maha melihat. Allah menamakan tentang dirinya bahwa dia as-sami, al-basir, tentu sesuai dengan kemahatinggian, kemahabesaran, kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan serupa dengan makhluknya. Sementara memalingkan ya, mentakwil makna hakikat kepada yang lain, itu tidak pernah dipahami oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, sampai di zaman Imam Malik. Ketika beliau ditanya tentang Maman Ar-Rahman alal arsy istawa, makna istawa dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahman alal arsy istawa. Terjemahannya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, alal arsy istawa, di atas arasnya, istawa secara harfiah bersemayam, bertempat tinggal. Ini kaidah jawaban Imam Malik. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu bersemayam tempat tinggal, itu perkara yang maklum, yang sudah diketahui. Wal kaifu majhulun. Bagaimana Allah beristiwa, perkara yang tidak diketahui, majhul. Atau dalam riwayat yang lain, bermakulin, tidak masuk akal. Tidak akan sampai akal manusia yang begitu lemah untuk memahaminya, dan Allah tidak jelaskan bagaimana Allah bersemayam.
Wal kaifu majhul, bagaimana Allah berfirman perkara yang majhul. Wal imanu bihi wajib, beriman bahwa Allah bersema di atas aras perkara yang wajib. Wal imanu bihi wajib, perkara yang wajib, mengimani Allah di atas aras bersema perkara yang wajib. Wajib itu apa? Yusabu fa'iluhu wa uqibu ta'iluhu. Iya, wajib itu adalah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Wajib kita mengimani bahwa Allah di atas arsy bersemayam. Wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun wa su'aluhu bid'ah, dan bertanya bagaimana Allah bersemayam perkara yang bid'ah. Kenapa? Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal sahabat itu hati yang paling bersih, hati mereka paling bersih, paling semangat dalam kebaikan dan mengerjakan dan mengamalkannya. Ini para jemaah sekalian, pembahasan kita berhenti di poin yang ke-13, bahwa yang bisa membatalkan keislaman seorang ketika mengingkari sebuah nama atau ismun min asma'illah, nama di antara nama-nama Allah, atau sifat di antara sifat-sifat Allah, atau perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan jelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, min ghairi jahlin wala ta'wilin. Ini mungkin yang disampaikan karena sudah masuk Isya. Terima kasih atas segala perhatian. Jazakumullahu khairan katsiran. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah taufiknya kepada kita untuk terus mempelajari urusan agama kita, untuk terus mencoba memahami urusan agama kita, dengannya kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.